Sobat desa, kali ini kita berkunjung ke salah satu desa di wilayah Bantul. Dan di depan kita ini adalah gua peninggalan zaman Jepang. Kalian penasaran? Ikuti terus cerita desa Indonesia ya. Kota Yogyakarta mulai dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret tahun 1942. Pendudukan Jepang ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Salah satunya adalah munculnya beberapa kantong-kantong pertahanan yang ada di sejumlah lokasi. Goa Jepang yang ada di Dusun Ngereco dan Poyahan di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul ini merupakan salah satu bukti bahwa Jepang pernah datang ke Yogyakarta. Bagaimana kondisi Goa Jepang yang ada di Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Simak selengkapnya bersama Cerita Desa Indonesia. Halo Sobat Desa, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala pintu rizki dan karirnya. Amin. Kali ini tim Cerita Desa Indonesia akan menelusuri sebuah desa yang berlokasi di Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sobat Desa, perjalanan kali ini akan kita mulai dari pusat kota Yogyakarta. Perjalanan kali ini akan menempuh jarak kurang lebih 28 km dengan durasi tempuh sekitar 20 menit dari pusat kota Yogyakarta. Sobat Desa, cuaca pada siang hari ini cukup berawan dan cenderung akan turun hujan. Sobat Desa, setelah kita berjalan sekitar 30 menit dari pusat kota Yogyakarta, kita memasuki kawasan Pegunungan Baturagung. Sobat Desa, perlu diketahui bahwa Goa Jepang ini sudah digunakan oleh Jepang untuk menghalau tentara sekutu yang masuk melalui Samudra Hindia. Ada sekitar 18 gua yang tersebar di wilayah seluas 12 hektar ini. Setiap gua berbahan dasar beton bertulang dengan pintu yang terbuat dari kayu. Ukurannya sekitar 150 cm x 150 cm. Sedangkan ketebalan dinding betonnya antara 30 sampai dengan 60 cm. Setiap gua memiliki lubang di bagian atasnya. Jumlahnya bervariasi antara 1 sampai dengan 4. Selain berfungsi sebagai saluran udara, lubang-lubang itu juga berguna bagi penjajah Jepang untuk mengintai musuh. Sobat Desa, setelah kita melewati jalanan yang cukup berbatu ini dan sebatas informasi bahwasanya kita masih berada di Pegunungan Baturagung ya. Ini juga sangat luas sekali dan sekarang kita berada di salah satu situs bersejarah yaitu Goa Jepang. Kita nggak tahu ya, di sini nggak ada papan petunjuk atau apapun itu, dan ini lokasinya benar-benar di tengah hutan. Bagaimana kondisinya? Kita akan mencoba melihat. Assalamualaikum, mohon izin untuk melihat situasi. Nah, kita akan mencoba melihat ya. Ini benar-benar tidak ada orang satupun di sini ya, Sobat Desa. Kita akan mencoba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini kotak ya. Di sini kotak, di bawahnya semen, di atasnya juga semen. Dari informasi yang ada, katanya ini adalah Goa Jepang. Oke, baik Sobat Desa, sepertinya sudah cukup. Kita bisa melihat ya, di sini ada tumpukan-tumpukan batu. Ini bisa menjadi saksi sejarah ya. Dan Sobat Desa, karena cuacanya juga agak mendung ya, ini sedikit gerimis begitu. Kita bisa melihat situasi yang ada di sekitar sini. Di atas goa ini itu masih ada tanaman-tanaman
Kemudian di bawahnya ini susunan batuan kapur. Dan kemungkinan besar pada zaman dulu memang digunakan untuk perlindungan ya, perlindungan tentara Jepang. Dan Sobat Desa perlu ketahui bahwasanya lokasi ini itu tepat berada di atas bukit. Nanti akan kita perlihatkan kondisi area ini ya. Kita akan mencoba melihatnya dari kejauhan Sobat Desa semuanya. Nah, seperti inilah goa Jepang yang ada di kawasan ini. Jujur saya belum tahu ini nama desanya apa, tapi akan kita coba cari tahu nama desanya apa dan sejarah dari goa ini seperti apa. Oke ya, tetap ikuti petualangan kita hari ini ya. Sobat Desa, gua menjadi strategi mengamankan wilayah. Penjajah Jepang berusaha mati-matian agar sekutu tidak masuk dan menduduki daerah jajahan mereka. Pembangunan gua di gunung dan di pesisir dilakukan untuk menghadang musuh yang mungkin mendarat dan masuk melewati jalan sepanjang Laut Selatan. Sobat Desa, kami himbau kepada Sobat Desa sekalian yang akan berkunjung dan berwisata ke kawasan ini untuk lebih berhati-hati ketika melewati jalanan, karena kontur jalan yang akan dilewati cenderung naik, turun, dan berbukit. Sobat Desa, berdasarkan penuturan seorang penjaga, kawasan Gua Jepang ini masih sangat asri, termasuk bangunan-bangunan yang ada merupakan peninggalan penjajah Jepang. Sobat Desa, kita sudah sampai di goa nomor 5. Jadi menurut penuturan warga setempat, di sini itu memang banyak sekali goa-goa Jepang ya. Dan bisa kita duga bahwa maksud saya situs ya. Situs ini menjadi salah satu tempat bersejarah bagi bangsa kita. Ini menjadi saksi bisu tentang perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap penjajahan. Di sini benar-benar di atas bukit, tapi karena cuacanya lagi hujan, mendung ya, jadi kita nggak bisa melihat kondisi di bawah. Kita sudah sampai di goa nomor 6, Sobat Desa semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi ya Sobat Desa, kita berada di goa nomor 6. Kita masih berada di komplek Goa Jepang di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang tadi aku sebutkan, bahwasanya ini adalah kompleks goa yang menjadi tempat pertahanan para tentara Jepang ketika melakukan invasi ke wilayah Indonesia. Nah, ini kalau kalian nonton film perang-perang itu, kalian pasti terbayang ya, ada parit-parit. Nah, ini bekas peninggalan Jepangnya masih ada di sini. Ini berbentuk bener-bener parit-parit ya. Jadi tentara Jepang itu dia bersembunyi ke sini. Ini parit di bawah ini. Nah, kemudian masuk ke sana. Ini salah satu bunker. Kemudian mereka melakukan pengawasan dan juga melakukan perlawanan dari dalam benteng ini, atau dari goa ini. Tuh, di bawah sana ada ruangannya begitu ya Sobat Desa. Tuh, oke, kita akan melihat ke sisi selanjutnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat pantai Parangtritis. Di sebelah sana itu adalah pantai Parangtritis. Kita bisa membayangkan ya Sobat Desa, tentara zaman dulu mereka harus melewati parit-parit ini
ya. Kemudian harus bersembunyi di dalam bunker ini. Tapi ini bukan milik Indonesia. Ini digunakan oleh tentara Jepang untuk pertahanan begitu ya. Nah, ini saya akan mencoba masuk ke dalam sini. Ini paritnya benar-benar kecil ya, seperti ini. Nah, mungkin dulu seperti ini kita nunduk. Kemudian tentara rakyat Indonesia dari depan sana, terjadilah baku hantam dan juga baku tembak. Nah, ini benar-benar sempit sobat desa semuanya. Assalamualaikum, izin masuk. Oke ya, kita akan mencoba masuk. Nah, sobat desa kalau ke sini harus hati-hati karena ini benar-benar licin. Ini batuan kapur. Assalamualaikum. Di dalam ini ya banyak air. Kemungkinan ini dulu adalah tempat untuk semacam gudang atau tempat persembunyian begitu ya, karena tidak ada tempat untuk menembakkan senapan. Oke ya, sudah cukup, kita akan kembali. Nah, kita akan balik lagi. Nah, ini jalan yang dilalui oleh para tentara Jepang. Mereka sambil menunduk, berlindung, kemudian mereka naik gitu, naik lagi ke sana. Dan ini goa nomor 6 ya. Nah, di sana, aduh, kecantel. Apa nih? Sorry, sobat desa, aku kecantel kayak ini. Aduh. Sudah. Barusan kecantel ini rumput ini nih. Oke guys, kita ke sini lagi. Nah, sobat desa, ternyata di sini tuh banyak sekali parit-parit begitu ya. Ini parit-parit digunakan untuk tempat jalan para tentara. Kalau tadi di sana itu adalah goa nomor 5. Kalau kita mengikuti parit ini, itu menuju ke goa nomor 6 di sana. Nah, kalau kita jalan lagi ke sana, itu ada goa lagi. Dan tentu saja goa ini juga digunakan oleh tentara Jepang untuk melakukan perlawanan. Sobat desa, ini kita berada di papan informasi ya. Ini namanya peta informasi sebaran goa Jepang di Pundong. Dan ternyata saya kira cuma ada 6 atau 7 atau 8, dan ternyata ada 20 goa di sini ya. Dan ini kompleks, areanya seperti ini kurang lebih, bentang alamnya ya. Jadi tadi kita goa yang pertama itu berada di sini. Goa Jepang nomor 1, tepat berada di sisi depan. Kemudian tadi kita udah masuk ke komplek ini ya. Sekarang kita berada di area ini. Goa Jepang 5 tadi sudah, 6 juga sudah. Nah, ternyata luasnya adalah seperti ini. Tara, sangat luas sekali ya. Tapi karena kita nggak memungkinkan untuk datang ke semuanya, kita akan review sedikit. Tadi saya bilang ya bahwasannya kompleks Goa Jepang ini tepat berada di sisinya Pantai Parangtritis. Ini Pantai Parangtritis dan kita berada di sini. Kalau di episode sebelumnya kita berada di Bukit Peralayangan di sini. Kalian bisa cek di link di atas ini kalau kalian belum nonton. Dan sekarang kita berada di area sini. Dan ternyata banyak sekali goa-goa Jepang yang ada di sini. Jadi bisa dipastikan bahwasanya area ini itu dulunya adalah kompleks pertahanan Jepang ketika masa invasi ke Indonesia. Assalamualaikum. Kamu berani nggak masuk? Enggak lah. Enggak ya? Oke, kita coba ya. Assalamualaikum. Oke, sobat desa, kita akan mencoba masuk ke salah satu goa Jepang yang ini paling gede ya. Enggak, ini cuma sedikit kok. Assalamualaikum. Sepertinya kita butuh flash. Oh, ini muter. Jadi muter. Jadi ujungnya dari sebelah sana. Masa? Pintu masuknya sini. Itunya. Nggak usah. Kita lewat luar aja. Lewat sini. Ah, ini muter kok. Oh, lihat. Hati-hati sini. Nah, ini sobat desa, Sabila ini atau Zahwa ini memang sukanya kayak gini. Kita masuknya lewat sana aja. Emang kenapa? Di sini banyak air.
Nah, sobat desa, berhubung petualangan kita di desa yang mempunyai gua Jepang ini masih banyak dan panjang, ya ini mohon maaf kita harus potong di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Cerita Desa Indonesia, karena kita akan selalu menceritakan kondisi desa-desa di seluruh Indonesia. Dan untuk episode pertama ini kita tutup di goa nomor berapa nih? Nomor 7 kalau nggak salah ya. Dan kalau kalian penasaran dengan kondisi goa-goa nomor selanjutnya dan ada puncak apa di kawasan ini, jangan lupa untuk hadir besok sore. Dadah. Zawa dadah dulu. Dadah. Dadah.